Jan pernah malu sama diri. Kayak pede sih dulu gitu cari-cari kelas-kelas acting, kelas online banyak kok yang bisa gitu cari link, fokus belajar jangan pernah puas gitu. Kalau ada project sekali ya acting ini lah mantap mah kan. Dan jangan lupa disiplin waktu attitude attitude tuh penting mana kalau di dunia entertain. So awaknya sikap awak lah gitu. Jangan sok-sok lo lah ya. Iya, jangan sok-sok lo lah gitu. Kadang-kadang orang banyak banci. Dipakai kalau kan. Iya betul. Oke. Mau tanya orang awak, disiko tampeknya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan sana sadanya basu balik kita di acara kesan kita di Tampek Mota TVRI Sumatera Barat. Mau tanya orang awak di siko tampeknya. Masih bersama Bodis Bisugari selama 1 jam ke depan akan menemani waktu istirahat di sana. Nah, kaliko bintang tamu kita. Ambo agiah klunya. Ada dida. Dado didoda. Nah, itu cluenya. Kita perkenalkan saja udah Rifan Syah Alfat. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Halo dah, selamat siang. Selamat siang, sehat ya? Sehat dah. Siap. Panggilannya Alfat ya? Alfat. Biasanya Alfat Kiting sih dulu. Oke. Panggilan Kitiang biasanya. Biasanya Kitiang. Karena rambut Kitiang. Siap. Berarti memang dikenalnya kalau kawan-kawan di sekolah Kitiang ya? Enggak, di sekolah baru pas di Jakarta dulu. Kalau sekolah kan udah boleh gondrong lah. Oke. Pendek taruh ya rambut. Pas lah di Jakarta lah ya. Pas lah di Jakarta dulu. Siap. Fat, tanya aja Fat. Iko biar agak menarik lah ya. Jadi kita ndak main rewel tapi wa elo kalau kamu sekitar. Jadi. Dado di doda. Itu kan cukup fenomenal ya. Awak nonton tuh. Iya. Jadi pas nonton tuh wah pecah mana. Seisi ruangan bioskop pecah gitu ya. Jadi Alfatko adalah pemeran sebagai apa tuh? Afdal. Pemeran Afdal di film Onde Mande yang pecah bana tuh di tahunku 2023 itu sangat-sangat fenomenal, sebuah film yang mengangkat sebuah daerah di Meninjau di Sigiran ya. Di Sigiran kalau di Sigiran. Siap. Nah, di situ ada yang sangat-sangat unik yang menurut warna pecah seisi ruangan yaitu Dado di Doda. Jadi dialog Dado di Doda itu sebenarnya dialog di skripnya tuh waktu itu pendeknya. Jadi director magiah coba panjangin ya kan. Latihan lah sama kawan waktu itu. Awal-awal latihan pun kayak Dado niatnya emang untuk adegan malucu di situ doh kayak dipanjangin saya kayak udah Dado Dida enggak tahu dah kama Dado Dido. Enggak tahu kama Dado Didoda. Itu sampai latihan taruh itu. Pas di set kadang-kadang lupa tuh. Tiba-tiba pas film tayang ternyata potongan adegan tuh viral kan. Iya betul. Emang cukup takajui sih suana ya. Malah itu sebagai pemantik filmku ditonton itu, orang ya. Itu salah satu cukup takajui lah waktu itu sampai ada potongannya yang viral lumayan banyak yang nonton. Itu latihannya lumayan tuh. Nggak sebelum latihan tuh itu ide dari siapa? Idenya sebenarnya dari sutradaranya lamanya waktu itu Mas Paul Augusta magia kebebasan untuk pemain merubah skrip panjangin lah cenyo kan. Yang penting pas gitu. Berarti sutradara orang awak Jo? Sutradaranya orang awak, apanya emang orang Sigiran. Oke. Orang Meninjau. Siap. Kayaknya dipanjang-panjangan Dado di Doda iya. Sama ada yang jadi penjago di Tampek pada satu kan ada Bang Gilang namanya. Ini salah satu mahasiswa isi dulu, kini kerajo di dunia film loh. Latihan lah kami tuh dari awalnya baca royo, Dado di Doda. Awalnya lambe-lambe kan, kira makin lama disuruh baca royo, dia capek ngeceknya gitu Itu juga latihan, asli latihan dah. Itu latihan mana? Terbayang latihan Pak, kayak kan hurufnya yang apa? Iya. Akar huruf sama huruf D lah ya. Dado di Doda ya. Ibarat awak menghafal 1 biru 2 biru. Iya, tak tahu kan kalau makin capek kan payah kan. Betul. Dan waktu take pun itu sempat lah nyerah mah. Iya. Kayak, "Bang, santal Bang." Istirahat santal lo. Sasango. Kadang-kadang enggak pas janjian
Adegannya emang kameranya yang Manggari kan. Iya betul. Jadi nyo still tapi move kanan kirinya kadang-kadang ndak pas di situ. Jadi pas kami lapas berdua kameranya yang fokusnya talambe. Itu yang membuat kadang-kadang lamo. Itu yo. Awal lah kok. Lauke kok. Kira kamera. Iya kira kameranya. Pas awak sama kamera lo kayak kadang-kadang kawan wa yang talambe kan, kadang-kadang awak lo yang talambe. Terus sampai nyerah, tapi pas salah dapet hasilnya pas harga tag terakhir lah kayak orang galak sadua sih bertepuk tangan semangat. Tapi malah itu bana jualannya. Itu bana salah satu jualannya sih. Di TikTok, di IG, itu isinya. Udah bahkan mungkin gara-gara tuh bahasa orang di jalan nanyunya ada dida ya. Sampai malake waktu itu. Sedang viral film tuh orang nanya ada dida. Kalau bahasa ada dida ya kalau yang nontonnya. Kini masih hafal. Kini masih ada yang manggil kata tuh. Nah maksudnya ada apa percakapan masih hafal gitu. Mungkin agak kurang saya sih. Disuruh kencang-kencang meliputannya mana. Meliputan, Pak. Siap. Nah, kini awak bahas tentang alfatnya seketek. Itu kan sama aja film tuh terkenalnya karena ada Dodi Dodanya tuh emang sebagai penyuruh orang nonton gitu ya. Nah, awak pengen tahu sih awal mula Alfat terjun ke dunia film, bahas sih kisah. Kalau dunia film tuh sebenarnya nggak disangko doh. Dulu kan kuliah di Depok, di BSI kan ngambil jurusan broadcasting. Oke. Emang di belakang layar sih awalnya. Nah di situ sebuah kawan yang awalnya ngajak jadi figuran gitu lah. Lumayan tuh nambah lanjut waktu tuh 2016-2017 balik tuh figuran tuh kayak dibayar 100.000 lah sehari. Makan lado situ kan. Kalau untuk anak kos kan lumayan tuh. Tapi pas sebulan jalanin jadi figuran tuh kayak, seru lo kalau jadi artis wah. Jadi artis aku tuh kayak tampil di stadion kan. Makan lama gitu, vitamin dan lain-lain gitu. Budget lumayan lo gitu kan. Betul. Tuh nanyolah sama orang-orang yang lama di situ. Baca ro dapet peran, baca ro ikut casting, katanya harus ikut manajemen. Baca ro masuk manajemen tuh kalau yang bana biasanya manajemen yang tertarik sama awak gitu. Gitu. Kalau awak menawarkan diri kadang-kadang udah bisa do gitu. Atau kena kerajaan ya. Kena kerajaan kadang-kadang. Nah, dari situ kayak masuk manajemen ikut lomba-lomba dulu. Lomba-lomba modeling, padahal waktu itu lanjut masih pas-pasan kan. Ikutlah lomba modeling di Jakarta. Ada kayak pelangi, terium dan lain-lain. Jadi masuk final taruh ya. Siap. Cuman udah pernah menang. Ibaratnya Indonesia Indonesia langganan finalisar nih tapi udah pernah menang. Karena memang waktu itu orang-orang bajunya cancak kan, sedangkan apa baju kampus ya kan. Tapi gara-gara itu ada manajemen yang tertarik di lomba terakhir lah pokoknya. Kebetulan RCTI waktu itu sama Rapi Film sedang nyari karakter yang gondrong, kebetulan waktu itu sedang gondrong untuk sinetron Dirnatan Series 2007 balik. Siap. Nah waktu itu nyo alah apa saya pengalamannya. Tuh jawab kan, namanya figuran judulnya banyak kan. Gimana mas? Betul. Lah banyak bang ya. Kadang ada tuh lah banyak ya. Oh iya, percaya kan? Bisa ya, berarti casting kan bisa ya. Padahal udah lekatnya. Dan nama acting gue tuh udah tahu dong. Yang penting gue kesempatan. Tuh. Betul. Udah tahu udah nama acting gue tuh dong. Pas diajak casting, disuruh lah adegan. Tuh karakternya Adit. Anak SMA yang suka lagu Roma Irama, tapi suaranya fals. Siap. Tuh. Itu saya pas casting disuruh acting kayak nyanyi fals suara makia-makia ya. Kok bisa kok? Nggak perlu acting kok. Dong. Oke. Nah itu tahu-tahu kayak rasa kisah wah. Lulus tuh? Iya, kayak RCTI suko mungkin nego manajemennya ancak lo waktu itu. Suko sinetron perdana waktu itu, padahal sebulan jadi figuran habis itu langsung dapet peran pembantu utama di RCTI. Tahun? 2007 balik. Mungkin kalau kawan-kawan dulu anak SMA sih fansnya tuh Parabana, Dirnatan tuh. Betul ya. 2007 balik. Itu sedang gila-gila mana Dirnatan sebuah SMA. Iya dulu. Oke. Nah itu berarti itu film pertama. Itu ya. Series ya. Peran pertama sama sinetron ya. Series pertama lah itu. Oke.
berarti sebelumnya figuran kan? Iya, sebelumnya figuran-figuran sebulanan lah figuran-figuran tuh. Oke, itu di sinetron Jo. Iya, kalau figuran biasanya di sinetron dulu. Oke. Itu emang gimana latihan sih. Tapi kan namanya latihan tuh emang latihan. Iya, namanya latihan tuh. Kalau figuran tuh kan kayak ya mana standby dari pagi, beko kru beres, baru beres lo tuh. Samu-samu kru beres. Kalau figuran mah nggak sih? Ya kadangnya jalan saya yang kayak background atau penghidupan gambar lah ibaratnya kan. Ya. Cuman penting lo kan. Iya betul. Cuman ya latih gitu. Habis itu suruh nunggu sih. Cuman nunggunya kan nggak ada sedang tampe deh gitu. Kok kalau di lantai terserah lah ya. Yang penting beko pas set adegan harus ada di set ya standby gitu. Ya. Tapi nak kecil standby jam sekian ya. Anda pokoknya standby harus ya. Ya penting kan lanjut lepeh ya. Ya penting lanjut lepeh. Siap. Habis itu sinetron apa series apa bahas sih? Sinetron waktu itu. Sinetron kan di RCTI kan? Di RCTI 30 episodean lah. Lumayan waktu itu tekaju sih waktu itu. Boleh di spill lah ya kan semangat kawan-kawan di rumah. Boleh. Sebenarnya kalau budget tuh tergantung dulu kan. Tapi dulu tuh alhamdulillah karena emang nego manajemen biasanya baru tuh sekitar 1,5 lah yang alun punya nama ya benar-benar alun 1,5 per hari. 1,5 sehari satu episode kan. Iya. Nah waktu itu alhamdulillah dapet di atas itu karena emang nego manajemen yang ngancak. Anaknya manajemen lah punya namu lah gitu. Jadi kalau anaknya baru biasanya emang agak di atas standar anak baru yang lain gitu. Iya. Itu sih. Jadi mungkin CV banyak juga jadi figuran. Iya gitu mungkin. Oke. 1,5 sehari itu hitungnya 1 episode. Ngajuin stripping biasanya kado yang sehari itu 2 episode. Kalau lah kejar tayang besok kalau timnya banyak besok 2 episode sehari bisa ngerjain. Sehari 2 episode tuh berarti hitungnya 2 episode. 2 episode. 2 kali 1,5 aja jadi ya? Iya 2 kali 1,5 atau dalam sehari. Iya lumayan. Kali 30 episode. Iya itu lumayan ya waktu itu. Oh deh, kayu mendadak aja mana. Iya tuh. Untuk seorang anak kos Untuk seorang anak kos tuh kayak, wih lama lah ya. Itu yang lama-lama sih lo ya. Bagian yang lama. Bagian yang lama sih lo ya. Bagian lama aku yang biasa semangat. Iya bagian yang lama aku biasa semangat. Siap. 30 episode itu kalau di TV biasanya episode kos aslinya 30 menit atau bah? Emang ya ada yang 30 menit sampai 1 jam sih. Tergantung sinetronnya. Kan biasanya kan ada iklan panjang gitu kan. Biasanya durasinya ya sekitar segitulah, 45 menit. Berarti itu peran pertama tapi pembantu utama langsung dapet ya, peran pembantu utama. Peran pembantu PPU lah jatuh. PPU ya. Peran pembantu utama. Wah, keren sih. Habis itu baru jalan kayak sinetron yang lain. Alhamdulillah habis jalan tuh emang jalan sinetron kadang series. Kayak dulu ada Amanah Wali, Aku Bukan Ustadz. Berarti lah banyak juga sinetron. Lumayan lah alhamdulillah bang. Oke. Nah dari Dirnatan tuh emang waktu tuh emang nggak cari lah kan yang penting budget sesuai. Terserah peran lah gitu. Ya, kalau di sinetron kayak gitu sih lama ya. Terserah perannya apa. Kalau lama lu main peran budget sesuai gas. Anak muda itu. Iya. Ketika tanah gue masih ada kan. Masih ada. Oke. Kok kawan-kawan di rumah penasarannya kok tahu ada Viti dari Alfat kan, kita putarlah Viti berikut. Boleh. Check it out. Permisi, mau nanya dong, Desa Sigiran itu arah mana ya? Oh, itu lurus aja Pak, nggak jauh lah dari situ. Pak, urang tabun tuh lah tibo. Mungkin nggak sakit oleh Mas. Kalau Mbak itu awak taruhan jua apunan ala awak mulai. Ambo kecean se dari angkuan. Haram hukumnya tuh, haram. Mau tanya orang awak, disiko tampeknya. Nah itu tadi cuplikan video dari On Demand Day yang itu On Demand Day itu. Tapi
orang kebanyakan tahu Kitiang kok, tahu Alfat yang onde mande kan. Yang onde mande. Padahal dulu di sinetron lah banyak. Di sinetron memang sinetron ya series, film mungkin onde mande kok film kampe. Film kampe kok. Film kampe kok. Oke. Tapi kan kok bintang tamat bu ya. Iya peran di sana mungkin tidak do peran utama do kan, jadi kayak perannya biasa mulai. Oke, tiap peran sama durasi dape jatah. Durasi dape jatahnya biasa mulai. Oke. Oh, berarti film kampe. Iya kok film kampe. Tunggu loh, wah runut lah seketik loh. Untuk sinetron lah bara judul. Sinetron kurang lebih ya luar 6 mungkin. 6 sinetron. Ya, mungkin 6. Oke, series udah lumayan loh, sekitar sampai 5 sih. Sampai 5 itu di aplikasi itu. Aplikasi itu. Oke, siap. Film tadi? Film kampe berarti. Film kampe. Ya. Ini film terakhir Patang yang habis syuting. Yang ada baru. Nggak lo nadol ya. Oke. Sedang proses mungkin tahun 2024. Oh, siap. Oke. Film kampe, film yang 3 buah layu. Entah wak yang jarang nonton. Aduh. Yang Rumah Masa Depan tuh film pertama, tapi tayangnya baru kini. Oh gitu. Aduh, yang baru tayang kini itu film pertama dulu 3 tahun yang lalu syutingnya. Lama sih. Pas corona lah ya. Pas corona waktu itu pas bana corona. Film kedua ndak tayang doh. Film ketiga 2021 tayang sih pas corona loh. Oke, berarti itu sama anaknya Madani men tuh. Sama si Dul. sama si Dul. Sama si Dul. Okay, sama Kritiang ya. Sama Kritiang. Oke, tunggu loh. Sebenarnya film Rumah Masa Depan tuh itu film pertama sebenarnya. Itu film pertama sebenarnya. Tapi itu TVRI enggak deh. Itu TVRI dulu, seriesnya TVRI. Seriesnya TVRI yang diangkat jadi film. Diangkat jadi film ya. Oh, oke. Aku menarik kalau tonton lah tayang berarti ya. Tayang masih tuh tayang. Harus ditonton sih. Harus tonton ya. Drama keluarga Bana. Drama keluarga Bana kok. TVRI Bana kok. TVRI Bana yang diangkat jadi film. Iya tuh. Ceritanya emang ancak sih. Fat jadi di situ nonton. Masa di skill. Pokoknya penasaran nonton lah. Penasaran nonton. Siap. Yang film kedua malah enggak tayang. Film kedua enggak tayang. Biasanya kok kan Wak nambah yang film itu loh. Wak nambah film yang gagal tayang tuh. Biasanya film-film gagal tayang tuh di apa sih? Pertama tuh kadang-kadang permasalahan sama PH-nya kan. Sama production house-nya. Mungkin masalah anggaran budget dan lain-lainnya udah dapet slot tayangan di bioskop. Oke. Kadang orang bioskop kan cari lo film yang kadi tayangan bagus atau enggak, tapi beruntung sona enggak tayangan. Iya. Kok gitu? Waktu itu emang kayak enggak all out. Enggak itu udah sih dari budgetnya cocok. Jadi kalau kok fair-fairan kalau pemain kan, kadang-kadang budgetnya cocok, filmnya nancak doh. Cuman kayak biasa lalu. Iya. Oke. Berarti kalau gagal tayang tuh gaji tetap kalau pemain lamanya itu karena ada perjanjian kontrak kan. Berarti tayang enggak tayang kok PT sebagai pemain ado gitu. Oke. Tayang enggak tayang. Udah tahu karena Wak enggak pernah main film. Penasaran Wak lebih tinggi kok. Kalau misalnya main tuh misalnya kan jadi pemeran kau jadi aktor. Oke, aktornya seorang Desbi kan tuh kok. Kalau jadi aktor main film Wak dia gaji sebagai pemeran. Film tayang ada bagi royalti balik ada? Ada. Tergantung kontrak. Kontrak Okay. pemain tuh biasa beda-beda kontraknya kan. Kontrak promo, kontrak misalkan tembus berapa juta pemain, berapa persen berapa juta penonton ya? Berapa juta penonton, berapa persen untuk pemain. Aduh, tergantung beda-beda sih setiap kontrak pemain tuh. Oke. Oh, ada yang sampai sedetail itu ya? Ada. Misalnya ataunya di apa istilahnya reshare tuh. Misalnya filmnya kok ditangkan ulang kayak di aplikasi. Iya, pokoknya sedetail itu sih masalah kontrak. Karena itu agak sensitif ya kan. Betul. Harus bana-bana jalih gitu. Selapiti mamiti. Iya, selapiti mamiti kan. Iya lah. Soalnya kadang-kadang kalau di kontrak enggak ada tayangan untuknya cuman bioskop kontraknya, tiba-tibanya juga ke OTT kayak aplikasi. Itu pasti pemain bisa dituntut PH-nya kan. Jadi harus sedetail itu isi kontraknya gitu. Oke. Berarti kalau di kontraknya nggak ada boleh ditayangkan di aplikasi? Ya nggak tayang baru kalau misalkan PH-nya menayang di aplikasi
pemain pun harus dapat bagian baru gitu. Fee baru, kontrak baru kontrak baru ya. Oh gitu. Ya seru aja. Seru. Aja lah. Itu yang seru. Itu bagian seru. Itu yang seru loh. Aku emang yang seru dulu beko dan yang negatif beko lah. Beko lah lo. Pokoknya semangat dulu kan. Dulu di awal. Beko berjatuhan. Diambuang dulu ya kan. Diambuang dulu. Siap. Nah, yang di film yang Rumah Masa Depan itu yang sedang tayang tayang gini. Yang sedang digarap enggak ada? Alun lah. Oh, alun lah. Karena emang sedang fokus di rumah kan. Rencana sih ada mungkin film Minang yang syuting balik di Siko. Cuman untuk pasti itu mungkin salah satu yang baru digarap. Dan Alfa terlibat di situ. Iya, Patang baru sudah ngece-ngece dan lain-lain. Tapi masih tentatif itu sih. Oh, masih tentatif. Ya, Alun kontrak lah ya? Alun lah masih kayak orang masih ragu loh. Oke, butuh pemeran tambahan. Bisa tuh jajak casting. Jadi pemeran pembantu kan? Iya. Biar jadi pembantu. Tapi menarik juga kok ada. Jadi kontak-kontak. Siap. Oke. Nah, berarti ada yang terdekat maksudnya walaupun alun kontrak ya. Oke. Dan menurut Alfat bahas sih film-film Minang kalau dia mencari kacamata pribadi sedang angi-angi. Sedang angi-angi. Film Minang menurut awak lah mulai sangat berkembang ya. Cuman mungkin sebenarnya kayak PPH Lua tuh karena film awak tuh kadang-kadang masih orang tuh masih kurang cari pemain-pemain Minang, padahal pemain-pemain Minang kok janca gitu lah. Mungkin karena takui kadang atau makanya kadang-kadang pemain-pemain luar saya dipakai. Makanya kadang-kadang bahasa film Minangnya tuh di film-film tuh kayak agak dipaksain kan. Betul. Nah, itu kadang-kadang kurangnya film awak. Contoh taka film-film Jawa, film-film film Sunda, bana pakai bahasa asli. Bahasa asli karena emang banyak orang Jawa, banyak orang Sunda gitu. Itu sih kurangnya film awak kadang-kadang aktornya takui mana produser mencari pemain asli Minang gitu. Itu yang membuat mungkin penonton pun kayak bahasa Minangnya agak kurang. Dan alhamdulillah pas onde mande Patang komen-komen positifnya, kok yo hampir bahasa Minang bana lah. Iya dibanding film-film yang Allah pernah tayang film Minang gitu. Jadi pas nonton tuh kan sampai memikir kan kayak si Sena kan. Iya. Orang Minang nanya ya. Iya. Kok berhasil seminang sampai gitu mikir. Sampai nyoba beraja bana kan. Itu emang di surah baraja bana atau iya di coachnya mandanga waktu itu mandang dialog Minang. Itu diajarin sama kawan-kawan yang emang lah fasih bahasa Minang. Oh gitu. Berarti emang didampingi bana ya. Emang lah dia gimana? Maksudnya misalnya kok ada skrip. Iya, skripnya si Sena. Yang Sena bukan asli Minang ya. Dia enggak asli Minang, cuma ada keturunan saya. Ada keturunan Minang. Apanya kalau enggak salah. Oke. Jadi waktu itu didampingi kayak gini loh bahasa. Kayak gitu loh bahasanya, satu persatu skripnya, nyodangan gitu, pengucapannya. Itu berhasil sih. Itu berhasil sih. Emang salah satu film yang menurut Onde Mandeko bukan karena main ya. Iya. Dalam segi bahasa hampir mendekati bana bahasa Minang bana gitu. Iya. Itu yang buat penonton mungkin lumayan malake dinyo. Yang kepuasannya kok lebih maksimal ya? Iya, kepuasannya lebih maksimal. Kadang-kadang ada film Minang yang kayak bahasanya masih sekare-sekare kan, bahasa Indonesia. Banyak kok Patang-patang tuh ada film ya kalau Biu Hamka mungkin karena diangkat dari novel dan lain-lain, bahasanya emang dicampur kan. Ada film waktu itu ya, ada kawan yang main pas danga ya Minangnya agak dipasuin gitu . Oh gitu. Iya beberapa ada yang tuh kok kadang-kadang kurang booming jadinya film Minang. Kadang malah awak pikir kan nak ada ya orang Minang krunya gitu. Iya. Kadang-kadang gitu yang membuat film awak kok kurang jadinya diminati gitu. Padahal dengan bahasa asli lebih menarik ya. Menarik gitu. Oke. Dan mungkin itu para produser di situ kurang talok mambiak pemain lokal. Apa alasan biasanya alasannya? Mungkin ya lun dari pengalaman dan lain-lain kan. Terus budget untuk casting pemain Kasiko. Oh iya. Tapi Patang tuh Onde Mande lumayan berani karena emang lumayan banyak pemain lokal yang diambil gitu. Dan terbukti ya benar ancak anunya gitu. Efeknya. Iya betul sih. Dan yang awak perspektif. Banyak film-film Minang cuma
entah itu PH-nya bukan dari Minang. Ya. Emang dari nasional dulu baru bisa mangke sih kok. Ya. Kalau menurut sudut pandang Alfat, Pak. Kalau PH-nya kebanyakan sih emang PH nasional. PH Jakarta yang membuatnya sih. Taka Patang tuh emang di bawah naungan salah satu PH Gadang lu di Jakarta kan. PH KT-nya pun masih PH Jakarta. Emang kalau mungkin dari segi budget production-nya lumayan Gadang kan. Jadi mungkin PH lokal walaupun ada alun taluk banal kecuali mungkin collab sama PH Gadang gitu. Oh, bisa collab gitu ya? Bisa collab. Oke. Biasa pembuatan film PH KT kok bisa collab sama PH Gadang. Ya asal punya skrip yang jale. Apa pitching lah sama PH Gadang tuh namun anda gitu membiayai dan mendanai film iko gitu PH KT kok baru mengeksekusi beko. Oh, siap. Oh, bisa gitu ya. Soalnya pas di Onde Mande Batang yang manunyo emang ada PH KT gitu dinaungi sama PH Gadang. Oh, oke. Jadi kayak dua PH gitu. Betul-betul kayak film dulu tuh ya. Wiro Sableng iya, dinaungi oleh yang dari luar negari kayak gitu. Oh, oke. Siap. Nah, kalau yang Alfat Patang tuh Bang namanya yang PH-nya kok PH KT, ada PH KT-nya tuh ada PH Gadang gitu. Yang PH KT kok Jakarta juga. Tetap Jakarta juga. Oh, gitu. Tetap Jakarta ya. Siap. Nah, di film-film Alfat tuh Cigo ya. Kok nama kritiki, dakwa nama kritisi Alfat dakwa memuji lah gitu. Bisa bersanding dengan para senior. Wih, awak. Kok awak di situ Mas? Itu awak ya udah pernah disangko-sangko sih. Kayak maksudnya dulu dari kampung kan. Tinggal di Sangka. Oh, Sangka. Asli orang Sangka, Yubana. Sama? Iya, Sangka di mana? Lah rubah ota. Tuka cerita le, Mas. Awak di Gelendang. Wah, Terawan Tigo Koto. Ayo. Sabalah. Tigo Koto. Siap. Salam aja lah. Orang Tigo Koto. Sabendera ya. Siap. Nah, oke lah. Iko ceritaku akan makin menarik kok. Beko tanyonyo, le kenal sama tu ya. Dikenal udah yang besok gitu lah. Kok ada yang kelewat cila. Siap. Oke, siap. Di sana sadanya kita akan lanjutkan lagi pembicaraan seru kita bersama Alfat tapi setelah pesan-pesan berikut ini. Jangan kemana-mana. Mau tanya orang awak, di Siko tampeknya. Oke, kembali lagi kita di Tampek Mota TVRI Sumatera Barat. Mau tanya orang awak di Siko tampeknya. Masih bersama Modis Bisgari dan bintang tamu kita Alfat. Fat. Yap, Bang. Koyo. Orang kampung, Pak. Tiga koto ya. Fat. Alfat kan adalah main sinetron lah. Series salah. Film lah. Iklan? Ada jo. Iklan ada jo. Bara judul kalau di iklan bah judul ya gitu. Judul lah istilahnya itu. Produk lah. Lumayan sih. Sekitar mungkin lebih kurang 20 lebih lah. Serius? Iya, serius. Cuman karakternya itu emang beda-beda sih terus ya. Beda ya. Rambut tetap kadang ada pendek guys. Terus kadang-kadang orang enggak sadar. Besok kalau main iklan kayak gitu enggak sadar orang. Sampai lihat video cileman. Si Alfat kau. Ya oke. Sekitar 30 20. Iya, sekitar 20 lebih lah, 20 30. Oke. Ada enggak yang pengen main gitu atau ada mimpi yang lain yang pengen diwujudkan di dunia kau? Pengen kalau film sih. Main film action sih. Pengennya gitu sih. Serius. Oke. Film action. Soalnya apa biasanya ada peran yang kayak masih kalau pernah sekolah, kalau nggak komedi. Yang serius kok jarang dapet tuh. Oke. Karena mungkin pas awal terjun emang dapet perannya komedi dulu. Jadi orang-orang tuh malah kayak komedi. Padahal pengen yang keluar dari situ kan. Iya. Mungkin kok ada film ada perannya gak komedi. Alfat salah aja. Iya, kadang-kadang kayak gitu. Oke, siap. Nah, berarti Alfat pengen yang perannya action lah gitu. Ada basic action juga. Maksudnya basicnya latihan bela diri. Ya bela diri dulu sambil latihan skate sih. Oke.
kayak Iko Uwais. Pengennya kayak gitu sih. Gitu ya. Ceritanya mirip lah kan, Iko Uwais kan dari film Merantau dulu kan. Mang Minang Bana kan. Mang Minang Bana itu keren sih, the best ya. Tapi enggak pernah ada adegan bercakap gitu, cakap-cakap SMA gitu. Oh ada adegan waktu itu pernah dapet peran jadi manusia silver. Iya. Serius, dan itu pun Mambia karena pengen ngerasain ayo jadi manusia silver gitu. Karena lamanya jadi pemain peran bisa jadi sia-sia kan. Betul. Dan dibayar gitu kan. Tuh waktu itu dapet tawaran jadi manusia silver, jadi anak jalanan. Dan adegannya ada bercakap ya kok. Cuman pas jadi manusia silver ya latih gitu. Wah, mana dicat gitu Sado. Iya. Emang catnya emang nggak pakai cat sih, pakai bukan cat yang make up sih, pakai make up. Cuman kan tetap sih lamu gitu. Iya. Itu sih untuk make up itu. Sampai ke rambut Sado. Rusak rambut sudah tuh. Iya. Oh. Itu resikonya. Itu resikonya sih. Cuman tapi kayak sesuai lah Pitya. Sesuai lah gitu. Sesuai sama perannya sama Pitya. Itu yang paling penting sih. itu yang paling penting. Betul. Kalau cocok gas ya. Cocok gas. Itu ada adegan cakaknya di situ. Itu ada adegan cakaknya. Oh, oke. Dan itu ya kayak yang membuat lama aja pakai adegan cakak tuh Iya, itu kayak seru loh gitu Karena emang pas adegan cakak itu emang enggak karena Bana doh kan. Cuman harus di kamera harus bantu karnai gitu ya. Kadang-kadang kecelakaannya memang enggak disengaja sih. Pernah waktu tuh pas adegan tuh risiko. Karena ada pemainnya ternyata pakai cincin. Yang figurannya pakai cincin. Rupanya malah pen. Tagorese sudah cakap udah taraso. Saki Sigo kirola bahariang sih gua. Bahariang lah. Siap. Pat, tadi kan setengah jam pertama kita membahas yang bagus-bagus saja ya kan. Yang bagus-bagus saja. Gimana kalau semangat ya kan? Gimana kalau kita bahas yang enggak sedih-sedih? Siap. Itu kan suka-suka tadi. Suka-suka tadi. Kan duka-dukanya bahas ya. Kalau di dunia kayak film sinetron dan entertain lah gitu kan, emang dari kesedihannya sebenarnya dalam segi pembayaran sih sebenarnya. Karena emang ini ndak kerja tetap loh kan, ndak penghasilan tetap loh kan. Walaupun memang pundi-pundinya gadang, cuman banyak pendingnya. Kami minta kebego kan. Cuman yo itu saya harus pandai-pandai memanage uang sih kalau emang pengen terjun di dunia acting atau aktor kayak gitu. Karena bukan kayak tukang siap kerja dibayar langsung dibayar doh. Jadi kayak kalau sinetron itu per 10 episode dibayar setelah 3 bulan tayang. Jadi sinetron kok tayang loh 3 bulan baru dibayar 10 episode pertama. Jadi sebulan berikutnya kayak gitu tadi. Biasanya kayak gitu. Tapi kadang-kadang ada yang talambe. Bisa para bulan. Pandai-pandai lah pandai-pandai lah dulu hidup kan. Apalagi yang merantau misalkan. Sudah tuh kalau ada yang kadang-kadang enggak tayang, lah syuting 5 episode enggak tayang. Nah, kadang-kadang yo tergantung kontrak sih. Soalnya emang kesado tergantung kontrak yang enggak dibayar do gitu. Bahkan ada kawan-kawan yang mungkin sampai tali 2 tahun guys sampai lalu saya. Lalu saya minta lah. Kenapa dah lumayan mah. Cuman kadang malah baca-baca sama PH kan. Betul. Tapi kok blacklist lo dan lain-lain lo kan. Risiko setelah itu yang dipikirkan kadang-kadang. Terpakai wadah ya. Iya, makanya kadang-kadang lama waktu kalau pemain masuk manajemen yang ala ada namu. Kayak lebih karya aja bikinannya kadang-kadang ditalangi sama manajemennya lo. Oh, ada. Jadi sebagai pemain enggak terlalu memikirkan pembayaran ala masuk atau alun lah. Betul. Itu sih. Berarti kalau lah do masuk manajemen ko lah. Sedenda laman lah gitu. 80% lah aman lah. Ya, kalau enggak ulun tibu piti masuk kadang-kadang bisa lah nyobain setengah atau gitu kan. Ditalangi lah gitu sama ini. Gitu. Itu lamanya. Itu lamanya sama manajemen. Agensi gitu ya. Iya, agensi. Kalau iklan biasanya lamanya iklan tuh main di iklan pembayarannya cash setelah syuting. Oh, iya. Iya. Betul sero ya. Itu seronya iklan. Oke. Dan kecuali kalau budget-budgetnya lah sekitaran di atas 50-an 50 lah itu kan kontrak mainnya. Itu baru biasanya 2 termin, 3 termin kayak gitu. Oke. Kalau di iklan tuh biasanya bahas kontraknya. Kan kalau film kan kayak tadi Biko ada di research ke aplikasi kalau iklan kini mungkin enggak tahu kok jarang yang kontrak kadang cuman kayak kontrak lapis aja kontrak lepas kayak satu kali iklan dia dibayar untuk syuting
gitu saja. Kecuali yang ngalap artis-artis ya. Iko ngecek soal talent iklan. Jangan kan ada artis ada talent iklan kan. Oke. Kalau talent iklan tuh kayak untuk sehari syuting segiko budgetnya gitu. Kalah tuh. Setelah iklannya mau tayangin sekitar 30 tahun lah ya. terserah gitu. Itu sih. Ada yang dibayar lepas, ada yang emang iklannya prefer kontrak gitu. Jadi yang talentnya kok nggak boleh sama biaya iklan yang kompetitor doh. Oke. Itu yang kontrak ya. Itu yang kontrak gitu. Siap. Cuman lama jadi iklan tuh sih budgetnya kancang sih. Maksudnya cash gitu Capek ya. Cuman saingannya emang banyak. Dulu casting iklan pun kayak datang ke lokasi casting tuh bisa 100 orang gitu, yang dicari kadang cie ya. Coba raki-raki saya. Pernah waktu itu iklan untuk mie sedap, iklan produk kan. Tuh yang keritiang tuh ada sekitar 30 orang. Sabu orang bisa tuh. Bentuk komunitas. Bisa dibuat grup WA. Serius datang tuh mah. Sabu orang bisa tuh. Itu syarat waktu itu. Iya, jadi karakternya ada kan. Ada keritiang gitu. Pas datang rame mah. Itu enggak ada lah kayak rasaki saya pokoknya. Tapi alhamdulillah lulus. Alhamdulillah waktu itu lulus waktu itu. Kayak hoki-hokian saya. Oke. Nah, kan misalnya kan adalah beberapa produk kok diiklankan Wafat jadi talentnya di situ. Kalau lah 10 misalnya lah 10 produk lah 10 merek lah 10 brand. Untuk selanjutnya masih di casting juga? Masih di casting juga. Karena klien kan yang milih ya. Cuman kalau castirnya lah picayo saya kadang velo diajun kan. Aku lah actingnya lama lah gitu lah. Iko salah cuman maaf ke kliennya Iko salah. Oke, walaupun orang daftar dulu 100. Iya, orang daftar 1 ndak lo ke 100-nya kirim file. Rekomendasi lah baliangan. Oke. Yang sama karakter biasa yang. Oke. Kadang orang-orang tuh lah ada karakter yang disusun, nekat dia pai untuk casting gitu. Itu yang suananya kalau buat kawan-kawan pengen terjun tuh kalau lado karakternya mah kalau udah sesuai udah usah lah latihan sih gitu entah mau tahu cari-cari pengalaman selebar iya kecuali itu sih. Tapi kalau ingin lulus sesuai karakter sih. Itu yang kadang-kadang nggak dianggapnya dong kalau jahitnya pakai casting kalau nggak sesuai karakter tuh karena emang di Kajawakatu kan orang casting rami bana kadang-kadang jahitnya nggak lo direkam tuh gitu. Iya menghargai sih ya kan lah video profil lah bila rekam sama biar memori sih ibarat gitu. Ya lah pulang lah gitu kalau udah sesuai karakter kebanyakan kayak gitu. Berarti tapi enggak ada yang jahit lah. Lu enggak sesuai karakter udah keluar. Lain enggak ada yang sampai kayak gitu sih. Cuma enggak direkam sih. Iya, kadang-kadang enggak direkam sih. Nama-nama memori semua. Itu tuh dunia-dunia anunya di belakang. Duka-duka gelap di belakangnya gitu. Oke. Kok ada orang kelewat ya? Siap. Kok paling penting kok. Penting kok pesan-pesan dari TVRI. Oke, siap. Jadi kawan-kawan lain pun bisa mencari ada saran-saran keren lainnya di TVRI. Oke, sarannya kita akan kembali lagi setelah pesan-pesan berikut ini. Jangan kemana-mana. Mau tanya orang awak, di Siko Tampeknyo. Oke, kembali lagi kita di Tampe Mota TVRI Sumatera Barat. Mau tanya orang awak, di Siko Tampeknyo. Nah, tuh kembali lagi pada Alfat. Fat, di film-film Alfat kan banyak senior ya. Tadi kan masih penasaran nggak sih dengan senior gue? Banyak senior baik itu di sinetron lah maupun di film, di lingkungan para senior. Mbak sih rasanya udah kayak senior. Deg-degan sih. Deg-degan serius kayak. Nah lo pernah disangko dong kan, biasanya nonton Ninyo dulu di TV, nonton di bioskop, dulu kan masuk nonton kan, kini bisa bosobo, bahkan kadang-kadang badu adegan samonyo, emang deg-degan sih, kadang-kadang bisa kalau ada scene samonyo bisa malamnya nggak bisa lalu gitu. Kok gitu? Ya emang kayak gitu loh, udah tau doh. Rasa-rasa kasalah atau apa? Iya rasa-rasa kasalah kayak. Tapi alhamdulillahnya kalau senior tuh emang support gitu, apalagi sama anak-anak baru. Salah wak nyobatannya, yang pasti dia saran dan lain-lain. Mengayomi ya. Pernah waktu tuh sama Reza Rardian tuh aku ngefans bana kan sama Reza Rardian. Pernah satu series samonyo kayak ngeri sih, emang disiplinnya dan lain-lain pun kayak pati gitu lah, menjadi salah satu aktor terbaik di Indonesia. Oh, berarti
bukan hanya aktingnya di layar kaca sih yang keren berarti ya. Emang tapi di belakang pun keren gitu. Pemain-pemain pun kayak on time, dan apalagi kalau syuting biasanya yang paling penting on time sih. Oke. Masuk ke situ seketik kan. Siap. Kalau jadi aktor kok kan kalau awak kan konten kreator segala macamnya kan yang membuat awak peraturan awak sodalahnya kan. Nak ada nama gagar kan. Kalau misalnya di dunia perfilman, iklan segala macam itu apa sih yang dibutuhkan bagi seorang talent atau seorang artis selain tadi on time tadi tuh? Kalau kata do guru misalnya jangan pernah merasa puas sama jangan pernah menggurui. Karena acting itu kejujuran kan, kebohongan dalam kejujuran gitu. Jadi acting tuh sebenarnya memang harus beraja sih. Apapun dulu beraja acting, ada kelas acting di Jakarta. Awalnya kayak otodidak, cuman pas lah terjun bana ke tentang acting tuh ternyata acting tuh luas gitu. Nggak sekedar gerakan atau ekspresi atau dialog dan lain-lain tuh gitu. Banyak hal-hal yang memang harus dipelajari dan lain-lain gitu. Oke. Jadi ya itu tadi lah kalau sebagai konten kreator awak nama buwe macam nak ada nama garan. Nah itu payahnya jadi aktor emang harus tahan emosi dan bayo sama wak ndak boleh baper sih. Maksudnya ndak boleh baper kok karena apa? Kadang-kadang kan namanya lingkungan syuting kan rami orang kan. Kadang-kadang ada sih omongan yang kayak ndak lama, apalagi kadang-kadang wah salah adegan dan yang lain. Udah pernah syuting do, baik gitu tingko, ya? Awak pun pernah merasakan kayak gitu kayak, kalau kata Giko, udah pernah syuting do, asal jangan baper sih itu harus punya itu sih, kalau pengen bertahan gitu karena emang orangnya rami bana kan, pasti ada sih kadang-kadang yang munculnya lape-lape sih ngece gitu. Karakter orang banyak ya. Karakter orang banyak kan. Ketika awak acuk salah entah itu karena mood awak. Iya karena mood, emang mood mempengaruhi bana sih kadang-kadang, makanya kalau ada masalah di luar, pas di lokasi harus dihilangin sih. Coba bana hilang gitu. Betul. Tabawan kan mana sih lo jadi? Iya, apalagi kalau kadang-kadang bahasa director yang lumayan agak gitu ngecenya kan. Memang harus mental, jangan baper sih. Betul. Itu berlaku untuk para talent atau artis muda artis Kasado baru sih. Kasado sih. Oke. Bahkan yang ala senior pun ada juga kena berang. Kalau mungkin yang lala tua-tua dan lain-lain ndak ada doh. Cuman kalau lala nyola punya pengalaman lado piala dan lain-lain mungkin ndak ya. Kalau masih ternyata terkenal sih gitu Cuman masih lu nado prestasi penghargaan dan lain, cuman terkenal saya mungkin masih di berang sih. Masih juga. Intinya tetap disiplin. Sih, apalagi dalam soal waktu lah. Attitude sih, walaupun senior parah pun kalau attitude-nya disiplin waktunya kurang mungkin di-cut saya sama produser dan lain-lain sih. Soalnya banyak pengganti peran yang lain kan. Bukan lo aja kok. Iya. Berarti lebih masuknya gitu Oke. Nah, kalau misalnya Kang, itu kan masalah disiplin kan kalau yang awak ketahui yang di risiko di Sumbar dulu ya. Rata-rata orang seniman seniman peran segala macam itu kelemahan itu sebenarnya di disiplin waktu kah entah kok attitude kebanyakan ya. Gua tidak menghujat tidak mengeneralisasi, tapi ada beberapa bahkan di atas 50% lah. Mungkin disiplin waktu sih kebanyakan yang lebih kurang ya. Karena kadang-kadang callingan jam 7 kok jam 8 orang tag kok mah. Kira kadang-kadang capek daripada itu kan. Itu sih kadang-kadang yang membuat, kadang-kadang yang lain malah menunggu kan. Yang mungkin nyesangko callingan jam 7 tuh jam 9 paling mulai alun prepare dan lain-lain kan. Itu kadang-kadang yang membuat orang-orang enggak disiplin gitu. Alfat alhamdulillah sampai kini kalau callingan jam 7 tuh biasanya pasti datangnya sendena jam 6 lah, sajam paling sebelum callingan lah. Kadang-kadang jam 7 tuh bana-bana tag kadang-kadang. Dan itu bukan hanya kata-kata di mulut Alfat saya kayak. Karena tadi Om buktikan. Tadi Om buktikan Tibo. Emang itu dari dulu sih waktu awal karir, bahkan pernah waktu itu talambe sekali.
Yang depan anda lama suasana tuh kan. Dan itu pun gara-gara Talambenyo waktu itu pernah jalan 2 project. Terus dari lokasi ke lokasi jauh bana. Tuh gara-gara latih bana kan. Dia sontale lah pai. Untungnya di Jakarta tuh masih bisa dipakai alasan macet kan. Iya. Jadi kayak masih nggak salah hijau masih bisa lah gitu. Salah di luar dugaan. Lalunya loba saho Pak. Iya. Oke, siap. Nah, kalau kan tadi target kedepannya pengen jadi pemeran ya, adegan action sama kalau bisa dapet Piala Citra sih. Oke. Itu sih harapan terbesar sih. Itu kayak kalau di Indonesia tuh puncaknya lah ya. Puncaknya lah, puncak filmnya lah, puncak para untuk karir pemain lah. Tapi pernah masuk nominasi gitu nggak sih? Alun lah. Tapi pengen ya. Awak pengen lah. Tapi nggak pernah masuk. Pengen sih. Oke. Itu biasanya kalau yang kayak gitu tuh kan aduju yang kok jelek ya. Tidak hanya untuk pemeran utama misalnya. Iya, ada peran pembantu, peran pendukung lain-lain kan. Berarti mereka gadang peluangnya sih, dan tergantung peran yang wa ambil gitu lah. Makanya kadang-kadang beberapa pemain agak milih-milih peran yang dimainkan. Bahkan walaupun budgetnya pun oke gitu, kadang-kadangnya kalau ndak kurang ancaknya karena di situ lo mau manage actingnya kan. Betul. Ya kok pas dimainin actingnya kurang ancak itu jatuh asin namanya kan. Iya itulah bedanya nak kalau misalnya awak kan baru-baru kan sembarang lah kan. Iya. Sembarang film saya terima dapat tawaran saya syukur kan. Kalau lah senior tuh lah yang punya nama tuh lah mulai mamilya sih. Film yang banyak masuk kan, kalau Wanda kan awak yang banyak masuk orang. Iya betul. Sampai mau mikir kan Iko ndak ada calon-calon terkenal. Iya, ibaratnya kok mungkin ndak suka. Bukan calon ndak terkenal sih, lebih kayak ndak cocok, ndak sesuai joinyo sih. Ndak sesuai karakternya sama inyo. Kadang-kadang kan karakternya ndak sesuai sama inyo, kadang-kadang produsernya dipasu sama inyo gitu lah. Betul. Biar kadang-kadang nyo lah punya namu, lah punya biancak kan. Jadi untuk mendompleng. Kadang-kadang kesalahan beberapa produser kayak gitu sih. Kadang ndak cocok dipason sama yang terkenal yang lain-lain kan. Padahal maksudnya ya ndak cocok gitu karakternya gitu. Betul. Kadang kok sedang viral pakainya untuk film. Iya, karena penonton pun pintar kan. Ya benar Calia itu tuh makanya kadang-kadang banyak film Indonesia yang walaupun pemainnya terkenal mungkin filmnya ndak begitu flop banyak ndak begitu banyak lah karena emang pas dimainin samonya kurang dapet feel karakternya gitu lah, nggak cocok gitu dah. Mungkin wajah tuh kalau main di judul lain mungkin ancak gitu, tentu main di judul karena di pason ndak pas gitu dah. Iya sih, tapi menurut awak untuk aktor atau talent baru yang wajah-wajah baru pun nggak kalah saing dari segi acting. Keren kok orang-orang kok. Walaupun misalnya wak nonton kok film-film kan, kok pemerannya belum pernah wak dengar sebelumnya, nggak pernah tapi acting keren, actingnya keren gitu kan. Banyak juga kayak gitu. Karena emang mungkinnya lah ya belajar acting sih. Apalagi untuk masuk di dunia film itu emang castingnya lebih ketat daripada dunia sinetron kan. Oh, baik betul. Karena kebanyakan produser atau PH atau sutradaranya bana-bana cari pemain tuh bana-bana sesuai karakter sama filmnya gitu. Jarang lah gitu. Paling ada beberapa film doang yang kayak ingin ibaratnya yang mencari biti memang kok terkenal lah angkuh lah gitu. Oke. Pak, boleh ndak ada tips seketik lah untuk di sana di rumah. Siap. Tahunnya ada yang pengen jadi aktor, aktris gitu kan. Paling tipsnya pertama sih jangan pernah malu sama diri. Kayak pede sih dulu gitu. Kayak Alfred waktu itu kan nggak pandai acting, bisa. Padahal lah pandai doh. Bisa saya dulu gitu. Kadang-kadang kesempatan tuh emang udah datang 2 kali itu batu sih. Nggak tahu do kan. Bisa saya dulu beko tong kudian kok kadigalan deh orang di dalam tuh beko kan. Terserah gitu. Yang penting tuh sih jangan malu, pede sih dulu gitu. Pede terus kalau emang pengen terjun ke dunia acting, kalau gini bisa belajar acting
cari-cari kelas-kelas acting, kelas online banyak kok yang bisa gitu cari link, masuk manajemen gitu. Latihan acting pun memang dari ketek lah bisa orang latihan acting. Makanya anak-anak ketek tuh actingnya keren-keren. Di film-film tuh bisanya tak atu gitu. Tak kaji lah. Ada yang film yang disedur dari film Korea Watang tuh yang di dalam sel tuh. Iya, Miresel. Mereka tuh yang Seven tuh. Yang anak keteknya mah, wih keren banget. Bisanya tak atu, keren sih. Anak ketek saya bisa gitu. Itu emangnya latihan sih, emang. Ya sekolah acting, kalau pengen terjun bana itu sih harus pokoknya fokus belajar jangan pernah puas gitu. Kalau dapet project sekali ya acting ini lah mantap mah kan. Dan jangan lupa disiplin waktu attitude tuh penting mana kalau di dunia entertain. So awaknya sikap awak lah. Jangan sok-sok lo lah ya. Iya, jangan sok-sok lo lah gitu. Kadang-kadang orang banyak banci. Dipakai kalau kan. Iya betul. Oke, keren. Terima kasih banyak Alfa hadir di Tampe Mota. Aku sebenarnya dari awal habis kok ilmu sudahlah. Karena iko ilmu yang mahal yang harus dimanfaatkan oleh anak-anak di Sumbar. Karena mungkin Sumbar kok banyak loh bibit-bibit untuk jadi aktor. Bibit jadi aktor, mau tahu akan banyak lahir Alfa selanjutnya. Amin. Makin banyak loh film-film Minang kan. Iya, banyak film-film Minang, jangan lupa Jawa. Siap. Dan Alfa makin keren, makin sukses ke depannya. Amin, siap. Terima kasih. Doakan raih Piala Citra. Amin. Oke, terima kasih Alfa. Terima kasih Bang. Oke, dosa-dosanya itulah bincang-bincang kita bersama Alfa, ondeh-mandeh terkenalnya ya, Dado di Doda. Nah, semoga banyak hal-hal positif yang bisa diambil. Saya Desbi Sugari dan kru yang bertugas mohon undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.